Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Muda Project bersama saya Vicky Rivaldi Nugroho. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu untuk belajar materi iman kepada Rasul, mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk tingkat SMP pada kelas 8 di semester genap. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat memberi manfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Selesai. Kita mulai dari perbedaan Nabi dan Rasul. Sebelum menginjak materi iman kepada Rasul, kita bahas terlebih dahulu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kita bahas Nabi terlebih dahulu. Secara istilah, Nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah dengan suatu syariat namun tidak diperintah untuk menyampaikannya, akan tetapi mengamalkannya sendiri tanpa ada keharusan untuk menyampaikannya. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah dengan suatu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat dan mengamalkannya. Jadi terlihat perbedaannya dan persamaannya di sini. Persamaannya adalah baik Nabi maupun Rasul sama-sama diberi wahyu oleh Allah. Namun perbedaannya, jika Nabi tidak wajib menyampaikan apa yang diterimanya, Rasul wajib menyampaikan wahyunya kepada umat. Di sini jelas perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah dalam hal penyampaian kepada umat. Kemudian, apa toh tugas para Rasul itu? Yang pertama, Rasul itu datang sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar. Ajaran tauhid adalah ajaran yang memerintahkan kita untuk menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua Rasul membawa ajaran tersebut, hanya wajib menyembah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, Rasul itu pembawa kabar gembira bagi hamba Allah yang taat. Kenapa? Karena hamba Allah yang taat akan mendapatkan balasan syurga. Yang nomor tiga, Rasul itu juga memberi peringatan kepada siapa? Kepada hamba Allah yang ingkar. Nanti di akhirat, hamba-hamba Allah yang ingkar akan mendapatkan balasan neraka. Yang keempat, Rasul itu bertugas untuk membina kehidupan manusia agar melaksanakan perintah Allah. Dan yang terakhir, Rasul adalah teladan yang baik dalam berakhlakul karimah atau berperilaku yang terpuji. Ini adalah tugas dari para Rasul yang diutus Allah di dunia ini. Kita lanjutkan mengenai sifat wajib Rasul. Sifat wajib adalah sifat-sifat yang harus dan pasti dimiliki oleh seorang Rasul. Berjumlah 4. Yang pertama adalah sidik. Rasul itu pasti sidik. Seorang Rasul selalu berkata benar dan tidak pernah berbohong. Tidak mungkin kalau seorang Rasul itu berbohong. Pasti Rasul itu berkata yang benar, mengungkapkan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Yang kedua, amanah. Seorang Rasul selalu melaksanakan perintah dan dapat dipercaya. Jadi tidak mungkin kalau Rasul itu tidak melaksanakan perintah Allah. Pasti melaksanakan perintah Allah dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, Rasul diberi kepercayaan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Yang ketiga, tablik. Seorang Rasul selalu menyampaikan wahyu yang telah dia terima. Tidak mungkin tidak disampaikan. Pasti menyampaikan seluruh wahyu yang diterimanya. Dan yang terakhir, fatonah. Seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas. Dan pasti cerdas. Karena Rasul adalah manusia pilihan. Kita lanjutkan mengenai sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Sama-sama berjumlah 4, dan keempat sifat ini adalah kebalikan dari sifat wajib Rasul. Yang pertama, kizib.
Kizib itu lawan kata sidik. Jika sidik itu berkata benar, maka kizib adalah berkata dusta. Jadi tidak mungkin Rasul itu berkata dusta. Makanya masuk ke dalam sifat mustahil. Yang kedua, khianat. Khianat ini lawan dari amanah. Seorang Rasul tidak mungkin berkhianat atau ingkar janji, karena Rasul itu memiliki sifat amanah. Yang ketiga, kitman. Kitman ini lawan kata tablik. Seorang Rasul tidak mungkin menyembunyikan wahyu, karena Rasul tadi bersifat tablik atau menyampaikan. Tidak mungkin disembunyikan, pasti semuanya disampaikan. Yang terakhir, baladah. Baladah ini lawan kata fatona. Seorang Rasul tidak mungkin bodoh, karena Rasul adalah pilihan Allah. Pasti dipilih yang paling unggul di antara umat pada waktu itu. Kita lanjutkan mengenai sifat jaiz Rasul. Jaiz artinya boleh atau mungkin. Jadi, seorang Rasul masih mungkin memiliki sifat ini. Sifat jaiz Rasul hanya satu, yaitu aradul basyariyah, atau terlihat seperti manusia. Seorang Rasul masih bisa memiliki sifat dan perilaku layaknya manusia biasa, seperti lapar, haus, lelah, tidur, makan, minum, dan sebagainya. Sifat-sifat ini merupakan sifat-sifat manusia biasa. Rasul pun masih memiliki sifat ini. Rasul masih bisa lapar, masih bisa haus, masih bisa lelah, masih butuh tidur, butuh makan, butuh minum, dan sebagainya. Sekarang kita pada akhir dari pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini ditutup dengan suatu proyek atau tugas. Mari kita buat pembelajaran PAI menjadi lebih menarik. Tugas kita nanti terdiri dari 3 step atau 3 langkah. Yang pertama membuat PowerPoint, yang kedua presentasi, dan yang terakhir adalah penilaian. Tentang membuat PowerPoint, kalian buat materi PowerPoint atau ringkasan materi berupa poin atau peta konsep tentang Rasul Ulul Azmi. Buat semenarik mungkin dan sebagus mungkin. Rasul Ulul Azmi itu jumlahnya 5. Biasa disingkat NIMIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Kalian buat materi tentang Rasul Ulul Azmi tersebut sebagus mungkin, semenarik mungkin. Kemudian kalian presentasikan. Tugas yang sudah kalian buat akan kalian presentasikan atau jelaskan saat kita kelas online melalui Zoom atau Google Meet. Mengenai ID undangan Zoom atau Google Meet nanti akan saya informasikan kemudian. Kemudian yang terakhir adalah penilaian. Masing-masing presentasi akan saya nilai sebagai nilai keterampilan kalian, dan PowerPoint atau peta konsep yang kalian buat dijadikan sebagai nilai pengetahuan. Semangat belajar, tetap berprestasi meskipun di era pandemi. Tetap semangat belajar karena masih banyak mimpi yang harus kita kejar. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.